mau ngucapin terima kasih banyak banget buat NF karena gara-gara NF aku tahu aku tuh pengen masuk komunikasi karena komunikasi maksudnya masuk ekonomi karena awalnya emang sempet pengennya tuh masuk komunikasi cuman nggak punya opsi lain apa gitu gara-gara belajar NF dan ternyata waktu itu emang ternyata ada bakat di ekonomi dan akhirnya sekarang juga kuliahnya di jurusan ekonomi. Terima kasih banget buat pengajar NF-nya, buat Pak Jen, terus buat Pak Saf juga guru sejarah yang bersemangat sekali lah pokoknya mah. Waktu itu singkat cerita ya saya berjuang untuk HI, taunya waktu SBMPTN hasilnya nggak ada yang keterima dari HI alias 1 dan 2 itu nggak keterima, pilihan 3 yaitu sastra Inggris keterima. Yang paling utama adalah situasi atmosfer di NF itu sungguh suportif. Hai Sobat Ngampus semuanya, welcome lagi di sini ya, di channelnya Ngampus ya, tempat informasi berbagai macam, info-info terkini tentang kampus-kampus seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya informasi dari kita, kalian di sana bisa mendapatkan inspirasi dari berbagai narasumber atau bintang tamu yang akan kita tampilkan ya. Nah, pada kali ini teman-teman di channel ini telah hadir dua sosok bidadari yang telah mengharumkan nama Sukabumi. Yap, salah satu berarti dua ya. Dua orang ini bernama Dilami Aulia dan Nisrina Salma. Oke, silakan Nisrina Salma. Nanti saya tanya dulu ke siapa dulu nih? Ke Nisrina dulu ya. Ya, halo Bapak. Nah, sehat selalu ya. Nanti Alhamdulillah. Nanti setelah ini ke Dilami. Oh ya, nanti teman-teman juga bisa ikut kegiatannya via sosmednya ya. Nanti insya Allah saya akan cantumkan episode-nya dari kedua narasumber kita ini. Baik. Di sini kita akan kenalan dulu sama Ninis ya. Panggilan panggilan sehari-harinya Ninis kali ya. Betul nggak? Iya, betul sekali, Nin. Teh Nisrina Salma biar enak ya karena dari Sukabumi. Teh Nisrina Salma ini kalau dulu-dulu sama Dilami ini memang dua orang yang kita lihat dari prestasinya mengharumkan nama kota Sukabumi. Pernah menjadi Moka ya, Mojang Jajaka ya? Iya, Dilami. Kalau saya duta kampus. Duta kampus, mantap semua. Nah, seperti itu. Baik, silakan kenalkan dulu Teh Nisrina. Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Ejen, selamat sore. Dan juga Bu Dilami, sahabat saya. Musuh sih sebenarnya. Oke. Perkenalkan ya, nama saya tadi Nisrina Salma, tapi biasanya dipanggilnya Teh Ninis. Jadi lebih singkat dan ya udah gitu Teh Ninis dan karena Sunda gitu kan. Oke. Terus juga saya sedang kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Sekarang di semester 6. Udah kerasa apa udah kerasa ya? Sebenarnya 1 tahun lagi lah ya, tahun depan insya Allah. Di jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Nah, sekarang saya asli Sukabumi, begitu juga dengan Dilami, dan sekarang udah sekitar semingguan di Sukabumi, cuman masih bolak-balik Bandung, karena pekerjaan dan juga urusan kuliah masih di Bandung, yaitu bersangkutan dengan kesibukan MC, juga masih freelance, terus moderator, dan juga magang. Kemarin saya habis penutupan magang di Humas UPI dan sekarang juga gitu, dan sekarang ke Sukabumi juga khususnya untuk menerima undangan dari Pak Ejen sebagai pembicara. Masya Allah. Begitu, padahal baru kemarin sih. Begitu. Jadi udah ke Sukabumi udah lama? Iya, udah sekitar semingguan Pak. Tapi kegiatan ini ya beberapa bulan sekali gitu ya ke sana ke kampus. Iya, betul. Masih bolak-balik lah. Sehat selalu Teh Ninis. Baik nih, satu lagi. Teh Dilami, silakan.
Nyalakan. Halo Pak, maaf banget ini ternyata kameranya nggak nyala. Mungkin nanti dicoba di device lain dulu. Cuman nggak Oke. apa-apa perkenalan tanpa mengenal wajah dulu ya Pak ya. Oke, siap. Nah, supaya menjadi lebih penasaran. Iya bener banget Pak. Oke, halo, nama saya Dilami Fatima. Saya juga merupakan salah satu sahabatnya dari Nisrina. Dan kebetulan dulu juga saya alumni dari NF juga. Sempat ramai banget, seru banget belajar di NF. Banyak banget materi-materi yang didapat juga. Terus sekarang saya kuliah S1 Manajemen di Telkom University. Terus kesibukan akhir-akhir ini sih, ya gitu, kemarin sempat magang juga dan masih juga sekarang. Terus udah gitu di rumah aja sih mengembangkan dan meningkatkan potensi diri lagi. Terus Mantap. ikut MC dan juga moderator lagi gitu lah Pak ya. Kayak gitu aja Pak. Iya. Sip. Nah, memang teman-teman yang di luar sana perlu diketahui memang Teh Ninis dan Teh Dilami ini memang ibaratnya kalau saya bilang dua sahabat, bahkan tiga ya dulu ya, sempat ramai itu sama Hotro ya, temennya. Sama-sama memang memiliki ciri khas masing-masing, dan memang kalau udah ngobrol bertiga ini seperti kita serasa di berbagai channel saluran FM radio ya. Jadi memang alhamdulillah mereka semuanya sekarang bisa jadi announcer seperti itu. Dan nge-MC segala macam ya, alhamdulillah. Terbukti dari bakat-bakat mereka yang dulu 3 tahun lalu ya kita ketemu itu di NF Sukabumi. Betul. Kira-kira 3 tahun lalu. Oke, nah bagaimana tuh sejarah singkat masuk ke UPI nih, Teh Ninis dulu. Nanti ya Teh Dilami bergiliran. Nah, Baik Pak, tidak apa-apa. Oke. Kalau sejarah perkuliahan bisa kenapa ke UPI panjang banget sebenarnya, bisa jadi satu buku kayaknya. Tapi kita sejarah ringkas, rangkuman aja. Ya. Nah, oke. Kalau dulu sih kenapa bisa ke UPI, salah satu kontribusinya ya karena saya juga belajar di NF gitu. Ya, NF tuh bisa jadi rumah untuk mengembangkan hal yang nggak pernah kamu duga sebelumnya gitu. Kenapa saya nggak pernah gitu? Saya tuh nggak pernah kepikiran untuk kuliah di UPI. Dulu waktu SBMPTN, saya kan les di NF itu untuk persiapan SBMPTN ya. Nah, pilihan yang saya ambil itu fokusnya HI. Mungkin Pak Ejen dan juga untuk guru-guru yang lain juga tahu gitu kalau Nis ingin banget HI, di mana pilihan pertama itu Unpad, lalu yang kedua itu Unsud. Nah, yang ketiga, ini adalah sastra Inggris UPI, sebenarnya bukan kemauan ini sendiri, tapi itu dari orang tua, karena mungkin orang tua, ya namanya orang tua ya, kayaknya tahu gitu segalanya tentang anaknya, walaupun anaknya nggak pernah bilang, kayak, takut nih anak gue takut gak keterima, harus ada jalan lain gitu. Makanya waktu itu mama tuh bilang, pilihan 3 gak mau tahu harus UPI, katanya kayak gitu, dan kebetulan kan saya suka Inggris gitu. Akhirnya dimasukin. Nah, waktu itu singkat cerita ya saya berjuang untuk HI. Taunya waktu SBMPTN hasilnya nggak ada yang keterima dari HI, alias 1 dan 2 itu nggak keterima. Pilihan 3 yaitu sastra Inggris keterima. Nah, saat itu kebetulan banget juga aku buka pengumumannya itu bareng Dilami, terus juga ada sahabatnya lagi Salsa. Ini lucu banget. Jadi kita bertiga sahabatan dan membuka pengumuman SBMPTN juga bareng-bareng. Kita tuh berjanji waktu itu untuk buka pengumumannya saat setelah sholat Isya di rumah Dilami. Wow. Itu luar biasa. Ya, itu luar biasa sekali yang dirasakan karena kita ngelihat nih pengumuman kayak gimana bareng sahabat-sahabat, itu kerasa banget. Terus saat itu waktu dilihat kan hasilnya SBMPTN adalah sastra Inggris. Saya nangis, tapi nangis yang bukan haru sama sekali. Saya tidak bahagia saat itu. Percaya nggak sih? Saya nggak bahagia keterima di sastra Inggris UPI. Nangis dalam arti sedih. Nah saat itu
ya gimana sih Ninis kenapa nggak bersyukur gitu ya, padahal ini ya orang lain juga nggak bisa punya kesempatan yang sama gitu. Terus akhirnya besok saya kasih tahu orang tua, alhamdulillah fake gitu ya, fake bahagia gitu. Ya udah, terus akhirnya ya udahlah ya nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya pas saya udah meniti perkuliahan di UPI, taunya tangis sedih itu sekarang sudah tergantikan dengan tangis bahagia. Ternyata skenario Allah tuh nggak pernah salah gitu. Apa ya, yang mungkin menurut kita itu baik untuk kita ternyata nggak tentu baik menurut Allah. Jadi ternyata yang dari awal dikirain aku ini nggak akan bagus nih untuk aku, ternyata sampai sekarang UPI itu ternyata jadi rumah bagi saya gitu. Iya, perjalanannya sebenarnya panjang, tapi singkat cerita seperti itu, Pak. Mantap. Gitu. Dan sekarang enjoy ya menikmati di UPI? Sangat enjoy. Jadi awalnya tidak terduga, tidak diinginkan dalam tanda petik gitu ya, karena memang orang tua menyarankan ke situ, dan akhirnya keterimanya di situ, malah yang diinginkan oleh orang tua. Dan akhirnya kamu juga senang sekarang. Alhamdulillah. Iya. Iya. Nah. Dan yang mantap. Nah, bagaimana di Lami? Kalau Pak, udah sekarang udah ada kameranya. Iya. Kok sekarang apa namanya ya? Kayak 3 tahun lalu masih sama ya? Iya masih sama. Riwah-riwahnya juga masih sama Pak. Gak ada yang berubah. Sibuknya sama, hampir mirip kayak Nisrina sekarang? Iya, kebetulan passionnya 11-12 juga nih sama Nisrina. Mantap. Memang kalian itu cerewek ya. Oh iya, salsa itu Salsabila Khaliza bukan? Iya Pak, Salsabila Khaliza. Salsabila Khaliza ya? Ya. Anak Semanti juga kan? Iya, anak Semanti Pak. Oke. Nah, untuk Teh Dilami sekarang, silakan ceritakan kesibukannya seperti apa sekarang, menggarap proyek apa nih? Karena secara kan dari dulu kamu banyak proyeknya ya. Proyek menggarap apa? Silakan. Ya, kebetulan kesibukan akhir-akhir ini juga ini lagi magang itu Pak. Jadi lagi ngembangin ekonomi kreatif di Kota Sukabumi juga Pak. Wow, mungkin buat teman-teman atau ya buat rekan-rekan di sini yang nonton YouTube-nya boleh kalau misalnya punya bisnis gitu nanti kita daftarin ke Sukabumi Creative Hub untuk mendaftarkan UMKM-nya atau produk lokalnya Pak. Sama-sama kita mengembangkan Kota Sukabumi ya Pak ya. Boleh. Gitu. Nanti dicantumin ya linknya. Iya. Nanti ya, saya taruh linknya di bawah semuanya. Biar nanti silakan lanjutkan. Ya, nanti bisa display produk gitu Pak. Sekalian pokoknya sama-sama lagi sekalian fokus juga. Kebetulan kemarin ada program Mojang juga yang emang berfokus untuk pengembangan Kota Sukabumi lah ya Pak ya. Karena siapa lagi kalau bukan generasi muda yang harus mengembangkan Kota Sukabumi ya Pak ya. Iya, gitu. Lagi turut serta dalam Kota Sukabumi, sama lagi kuliah aja Pak gitu. Ternyata awalnya mungkin pas kemarin tadi juga Teh Nisrina kan ini ya cerita tentang SBMPTN-nya, di mana bukanya bareng Salsa Dilami sama Nisrina. Dan kebetulan pas buka bareng itu Nisrina sama Salsa lolos SBMPTN dan Dilami padahal itu ngebukanya di rumah Dilami, dan Dilami di posisinya tuh nggak lolos sama sekali Pak. Bener-bener sepatah hati itu sampai gak mau makan seminggu, sampai galau seminggu itu Pak ya. Nah terus udah gitu akhirnya memang sebelumnya udah daftar di Telkom University, tapi awalnya itu tuh cuman backup-an doang Pak, sama kayak Nisrina mungkin tadi nggak bahagia awalnya. Dan saya juga pas awalnya cuman backup-an doang nih Telkom University ini. Ternyata pas selama dijalanin banyak banget value-value yang didapat yang mungkin sama aja mau kuliah di luar, maksudnya di negeri maupun di swasta sama aja dapat banyak peluang juga gitu. Dan pas di Telkom ini benar-benar dapat banyak peluang banget gitu. Mungkin Allah tuh udah menakdirkan sesuatu yang emang
pas sama kita gitu. Jadi kita juga bisa menggali dan menggarap potensi diri. Betul seperti itu. Memang apa yang kita rencanakan sebelumnya belum tentu baik ya menurut Yang Maha Kuasa. Tetapi kalau kita menerima apa keputusannya, karena kita udah berusaha, saya tahu kalian kan udah berusaha sampai jam 8 malam ya kita belajar. Kalian sih yang belajar, kalau saya liatin doang. Jadi belajar segala macam lah tentang UTBK. Kalau sekarang UTBK, kalau dulu SBMPTN ya, dulu ada 3 pilihan gitu ya, ada 3 pilihan. Kalau sekarang udah diperkecil menjadi 2 pilihan. Sebenarnya nilai plusnya kalau dulu itu 3 pilihan gitu, dan masih masih paper base ya. Kalau sekarang kan digital kan pada anak-anak pada komplain puyeng gitu kan di hadapan komputer salah satunya. Oke, nah untuk Nisrina, Teh Ninis sama Teh Dilami, coba dong pengen denger ketika trailernya lah, ketika jadi announcer ya langsung. Nah, kalau selama ini kan mungkin teman-teman lihat di IG-nya gitu. Nah, Teh Ninis dulu ya, bergilir, silakan. Announcer siarannya. Boleh, tentang apa aja gitu ya, tentang mau acara talk show musik atau apa gitu, silakan, bebas. Oke. Announcer ya, atau mungkin MC ini, jadi bisa berdua. Mantap. Kayaknya bisa lebih ke MC juga kayaknya. Biar bisa tandem, mau MC deal. Boleh. Nggak ada briefing ya? Nggak ada. Spontan aja. Spontan, gitu kan. Kayak komeng. Boleh. Oke, kalau gitu kita nge-MC dengan acara yang sama, tapi pembicaranya Pak Ejen. Selaku mahasiswa NF kita, kebalik aja gitu kan. Mau deal gitu ya. Boleh. Ayo. Oke, kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa dan mahasiswi seluruh Indonesia. Oh iya, bukan mahasiswa-mahasiswi, tapi calon mahasiswa dan mahasiswi. Nah, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita sudah kehadiran satu pemateri yang kayaknya udah gak asing banget seantero Ciawel Raya ya. Namanya adalah Pak Zainuddin Ali. Kok Pak ya? Kan halo, baru Pak, mau jadi calon. Bapaknya udah ganteng banget nih, udah siap nih kayaknya Teh Nisrina nih buat kita tanya-tanya. Masya Allah. Oke, tapi kalau Teh gitu Nisrina, kita sebelumnya perkenalan dulu dong, kan tak kenal maka kata sayang, siapa tahu bisa jadi yang sayang. Aduh, maka ta'aruf kali. Ya udah deh, kita kenalan dulu ya. Dengan siapa dan di mana? Halo Bapak. Oh iya, dengan Fajar dari Sukabumi. Jadi berubah nama kita. Oke, tiba-tiba berubah nih. Agak takut kan ya, ke Fajar ya dari Sukabumi. Oke, gitu kali ya Pak ya. Sip, ajib. Oh, ini teh ke radio apa ke MC? Gabungan MC di radio. Betul. MC di radio ya Pak. Betul. Nah, oke kan kalau di radio itu ada nama nama jam terbang gitu, nama terbang. Nah, kalau nama terbang kalian berdua apa tuh? Kalau dulu kakak masih di di radio pendidikan Kosgoro ya, dulu masih sebelum KNF coba bikin radio pendidikan gitu. Dan awalnya sih jadi teknisi komputer di radio tersebut, cuman nyoba-nyoba jadi announcer seru juga gitu. Nama terbangnya kalau boleh tahu apa? Kalau saya Teh Ninis. Teh Ninis. Mungkin Dilami? Kalau Dilami sih Dilu biasanya, lebih singkat soalnya. Iya. Dilami Aulia dulu. Iya Pak, disingkat jadi Dilu biasanya. Oke. Nah. Kalau Bapak gimana, nama panggungnya apa Pak? Waduh. Pak Ejen. Ajar. Kalau dulu nama panggungnya banyak. Ada namanya Ajo gitu. Ada juga saya kebagian di huruf V.
kan di apa namanya di suite gitu ya, ABC gitu kan, ABC gitu. Nah kebagian di depannya huruf V. Nah jadi nama panggungnya ada nyebut Vincent. Ternyata memang sama di call center juga, pengalaman di call center juga ada nama itunya, nama samaran. Kenapa? Karena supaya kita tidak diketahui secara langsung. Dan itu bermanfaat banget lah gitu menurut yang Bapak rasakan dulu waktu mencoba jadi call center di salah satu bank seperti itu. Memang bermanfaat banget apa yang ilmu komunikasi, terutama kalian kan udah ada bakatnya dari dulu ya, tinggal poles-poles dan sekarang alhamdulillah udah bisa merasakan hasil. Oke, nah untuk Teh Ninis sama Teh Dilami untuk pesan dan motivasi buat adik kelasnya silahkan diberikan. Dari Teh Ninis dulu mungkin ya. Boleh, dari Teh Dilu juga boleh. Ditumbalin. Ditumbalin. Dan sekali-kali Teh Dilu lah yang awal. Oke. Oh, Teh dulu. Iya, Teh dulu kali ya. Oke. Tumbal proyek ya. Oke. Jadi buat teman-teman atau buat adik-adik di luar sana, kejar mimpinya dari sekarang, terus planning mimpinya mau kayak gimana, terus harus disertai juga dengan doa juga dan motivasi juga dari diri sendiri untuk sukses, karena sukses itu bukan dari orang lain, tetapi dari kita sendiri. Kita yang harus bergerak untuk mencapai mimpi kita sendiri. Mau dimanapun itu, mau di PTN, mau di PTS, dan apapun jurusannya itu, semua bisa sukses pada bidangnya masing-masing, asal fokus dan selalu ikhtiar beserta tawakal. Gitu aja sih Bapak. Mantap. Sekarang semakin ini Masya Allah. Kalau bahasa Sundanya semakin nereleng. Makin nereleng ya Pak? Iya. Gak mikir dulu ya. Sekarang berarti kan terbukti memang udah terlatih dari sebelumnya. Mantap. Sering. Silakan Teh Ninis. Gila, keren. Oke, ya kalau dari saya juga sama dengan Dilami sebenarnya, tapi lebih ingin menekankan kalau skenario Allah tuh bakal lebih indah dari apa yang kita pernah bayangin gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kayak pengen di HI atau ingin di biologi UI gitu kan. Tapi ternyata kalau misalnya kita udah berusaha dan sekuat tenaga udah berdoa, dan ternyata bukan di situ gitu ya, ternyata Allah tuh punya cerita yang lebih indah gitu dari yang kita pernah rencanakan. Jadi jangan pernah khawatir, tapi tetap aja gitu untuk selalu berusaha dan juga untuk berdoa. Dan sukses itu juga benar diawali dengan apa yang kita inginkan gitu, bukan disesuaikan dengan standar masyarakat, bukan. Jadi kalau misalnya kita mau hidup, ya kita lihat standar yang ingin kita capai, bukan lihat dari standar society, gitu. Dan yang terakhir sih, fokus dan berbahagialah. Begitu, Bapak. Ajib dua-duanya nih, mantap. Jadi intinya adalah duit, ya, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Disingkat jadi DUIT. Ujung-ujungnya duit ya Pak ya? Iya, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Nah, jadi pelajaran yang kita ambil nih dari Teh Ninis sama Teh Dilami, memang beliau-beliau ini memang pekerja keras ya, dalam artian kalau di dunia kerja, tetapi kalau ini di bidang pendidikan, jadi pembelajar yang memang berjuang keras ya untuk memenuhi impiannya, dan alhamdulillah sekarang mereka bisa menikmatinya sesuai dengan apa yang diinginkan sebelumnya, walaupun ada bumbu-bumbu penyedap rasa yang sebelumnya kalian kan nggak ketahui, maksudnya kita udah sadarnya itu bisa menikmatinya ketika sudah terjadi. Nah, seperti itu kan sebelumnya kadang dari kita tidak mengharapkan seperti itu. Kita pengen di posisi tersebut atau tujuan kita belum tercapai, kita ngedrop banget gitu ya, ngedon banget gitu ya. Kalian udah pernah merasakan itu. Nah, di situ. Tetapi lambat laun, alhamdulillah, kalian bisa menikmatinya dengan sepenuhnya. Dan sekarang bisa merasakan hasilnya ya. Nah, rencana terdekat
rencana terdekat dari kalian berdua sekarang apa tuh? Jadi rencana terdekat dari Dilami sih sekarang lagi mau potensial ngembangin diri lagi, terutama di public speaking-nya. Terus kemarin juga lihat ada kayak open recruitment gitu Pak, jadi announcer gitu. Terus udah gitu ada juga yang jadi presenter gitu, lagi mau coba itu di 1 bulan ini mau ngembangin dan mau daftar lah gitu. Dan ada beberapa program MC juga, MC di kampus juga yang emang apa ya namanya perlu kontribusi gitu untuk ikut di situ. Itu sih Pak. Terus ngelanjutin si magang ini dan juga mengembangkan kota Sukabumi ini Pak. Dari Teh Nisrina, silakan. Kalau saya juga, ya terima kasih. Jadi sama-sama kayak Dilami, karena kita sama-sama tipikal yang nggak bisa diem kayaknya ya. Kalau misalnya diem tuh kayak merasa tertinggal gitu dari orang lain. Kayaknya juga jadi bakalan banyak rencana sebenarnya. Lagi Dilami tahu kalau aku tuh orangnya perencana banget. Bahkan apa yang ingin aku katakan juga sebenarnya udah direncanain. Apa yang ingin aku makan nanti malam juga udah direncanain gitu kalau aku ya. Nah, kalau Nini sendiri dekat-dekat ini mungkin yang udah ada banyak yang tahu mau ikutan Dubas Jabar dan juga karena itu mungkin salah satu cara untuk mengaktualisasi, sebenarnya banyak sih cara kita untuk mengaktualisasi diri, tapi kebetulan untuk saya lagi ada di fase banyak teman-teman yang atmosfer perdutaan gitu. Dilami juga sama kan ya. Nah, apalagi Ninis juga kan jurusannya bahasa dan sastra. Jadi ingin melibatkan diri di bidang perbahasaan, khususnya di Duta Bahasa Jabar. Doakan semuanya. Semoga bisa memperjuangkan. Insya Allah kita selalu doakan, selalu support kalian. Tapi kan dulu kalian berdua kan les di NF gitu ya. Singkat saja tentang NF ya. Dari Teh Ninis, silakan. Kemudian Teh Dilami. Oke. NF maksudnya ini kali ya, dari segi pembelajarannya ya, sungguh berarti. Sangat ini sih Pak, sangat kerasa banget pembelajarannya, bahkan sampai detik ini masih ingat dengan strategi 4 quadrant. Terus strategi 4 juga quadrant ya? Oh gini ya, oke. Ini 3, apa gini? Oke. Terus juga guru-gurunya asik banget, gak pernah ketemu dengan guru-guru yang seunik ini gitu. Punya warnanya masing-masing, kayak yang paling semangat waktu itu Pak, siapa lupa namanya Pak? Yang sejarah. Pak sosiologi ya? On fire! Oh iya. Pak Sam, ya nanti pasti lihat nanti dia, ya pasti cengar-cengir. Iya. Dan bangga tentunya, pasti bangga tentunya. Banyak banget Pak. Ada juga guru bahasa Indonesia, ya kalau bahasa apa di situ ada ya? Nggak tahu deh pokoknya. Besok adanya. Oke. Dan tentunya Pak Ijen yang selalu ada di bawah di lantai utama yang selalu nih ya, kalau misalnya kita habis belajar biasanya kita bakal ngobrol banyak sama Pak Ejen, dan itu juga menambah banyak kenangan gitu ya di NF, khususnya kita yang ya udahlah habis capek-capek gitu kan belajar terus refreshing, dan yang paling utama adalah situasi atmosfer di NF itu sungguh suportif, yang kayak tau gak sih suasana belajar yang sangat bisa mendukung kita secara intelektual untuk bisa belajar, secara religius juga dapat, terus juga akademik juga dapat, dan ke mentalnya juga nyaman, kayak gitu sih Pak. Ayo Teh Dilami silakan. Ya, yang baik, dirasakan sama Teh sebelumnya, Dilami selama ini. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih banyak banget buat NF, karena gara-gara NF aku tahu aku tuh pengen masuk komunikasi, karena komunikasi maksudnya masuk ekonomi, karena awalnya emang sempet pengennya tuh masuk komunikasi, cuman gak punya opsi lain apa gitu, gara-gara belajar NF, dan ternyata waktu itu emang ternyata ada bakat di ekonomi, dan akhirnya sekarang juga kuliahnya di jurusan ekonomi. Terima kasih banget buat pengajar NF-nya, buat Pak Jen, terus buat Pak Saf juga, guru sejarah yang bersemangat sekali lah pokoknya mah. Terus banyak juga guru-guru NF lainnya, dan juga khususnya buat teman-teman. Jadi di NF itu bukan cuman, bener kata Teh Nisrina tadi, bukan cuma belajar, tapi di sana juga
atmosfernya nyaman banget karena teman-temannya juga udah kayak keluarga, guru-gurunya juga udah kayak keluarga. Jadi ke kitanya belajarnya emang nyaman gitu. Tidak ada pressure lah yang membuat kita stres lah gitu. Apalagi kalau misalnya mau apa namanya try out ya Pak ya, try out gitu. Nggak ada pressure sama sekali gitu. Dan anak-anaknya kompetitif juga, tapi kayak mendukung suasana pembelajaran lah. Pokoknya asik banget lah belajar di MF. AC-nya juga selalu dingin, kayak di supermarket. Iya. Sampai ada yang masuk angin? Saya sih Pak. Ya. Sama saya juga kalau pasang AC jadi biasa kan AC satu lagi angin celebuk gitu. Iya. Nah, terus di MF juga udah berasa rumah banget Pak. Suka ngebelatakin MF ya Nisrina ya. iya. Saksi sejarah adalah Nisrina. Tukang paling ngeberantakin MF, tapi nggak pernah ada yang ngemarahin karena senyaman itu. Kan kalian jadi Mojang Jajaka ya, dua-duanya juga pernah ibaratnya di bidang hal yang sama lah seperti itu, mewakili nama Sukabumi seperti itu. Nah, coba sekarang pakai bahasa Sunda dong. Bahasa Sunda untuk mensupport channel ini coba. Dari siapa dulu nih Pak? Apa? Yo, bebas. Dari Dilami. Dari Lami boleh bebas. Oke, sebelumnya nggak terlalu paham banget bahasa Sunda, tapi saya bakalan nyoba ya Pak. Karena kan kalau tidak mencoba tidak akan tahu. Oh iya, harus satu kedah dicoba. Nah kan orang Sukabumi asli, leres mohon, nah gitu. Sok mangga cobi. Halo sadayana, tong hilap subscribe ya YouTube channel. Pokoknya saya pisan, Udah bahas segitu dari saya, terima kasih. Oh iya, ada channel. Silakan, mangga Teh Ninis. Barusan kita udah mendengarkan Nuhun Pak Ejen, Sampurasun, Wasta Punisrina Salma, di Cisaat, sadayana wargi Sukabumi, pun Nisrina sareng Dilami, sareng wargi NF, ngadukung pisan ayana akun ngampus cuy, nah, ya benar. Channel ngampus mohon, kanal YouTube, namun di bahasa Indonesia namanya ngampus cuy, supados netizen, biasa meser ilmu pendidikan, akademik, sareng pengalaman kehidupan mahasiswa. Ngampus cuy, mantap. Sedap. Oke, nah sekarang Teh Ninis nih, balik lagi ya, Dil. Kita ke Teh Ninis, Dil. Ya, kita ke Teh Ninis, balik lagi nih. Oke, sastra Inggris. Silahkan nganggo bahasa Inggris. Aduh, sudah ini barusan pakai bahasa Sundanya, nganggo bahasa Sunda gitu kan, orang biasa gitu kan. Namanya tuh orang Sukabumi itu biasa bahasa Sunda. Isin atuh. Mohon akunya asal. Okay. Hello everyone. Yes, sure. Okay, so hello everyone. My name is Nisrina Salma, and you can call me Ninis. And today we have a Zoom meeting today in a very warm atmosphere in Sukabumi, and I, as a student and also as a Sukabumish, will support channel Ngampus Cuy to support your knowledge, to enrich your acknowledgement, and also to bring you the atmosphere of academically and intelligently. That's all. Thank you. Oke, welcome. Bapak, saya juga bisa Pak, mau marah Pak. Oke. Iya, benar. Giliran ke Dilami sekarang. Ayo. Hello everyone, good morning. Hello everyone, my name is Dilami Al-Fatima. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Oke, thank you. Dilami hatur nuhun. That's a wrap. Oke. Aduh. Kesalahan teknis terus ya Pak, ini jatuh terus ini pertanyaan. Apa yang namanya hidup kan ada jatuh naiknya. Apa ya?
Yang pasti selalu strike ya, selalu struggle. Kita nggak mau bahasa Arab ya, Pak? Bapak Masya bahasa Allah. Arab. Tabarakallah. Barakallahu lakum ya nama doa Ya, pernikahan. Jazakallah. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Oke, di penghujung acara kali ini teman-teman, 3 kata untuk NF dari Dilami dulu. Oke, 3 kata ya, Pak. Oke. Nyaman, asik, uhuy. Gitu, Pak. Sama nasi kuy. Oke. Bisa. Tagline baru berarti ini di kampus cuy. Siapa? Mantap. Siapa? Silahkan Teh Ninis. Oke. Dari saya NF oke. Berkah. Terus bentar ke distract nih. Baik. Oke ya, kita mulai lagi ya, Pak ya. Ayo mulai 1, 2, 3. Oke, kita berkah, nyaman, uhuy. Ikutin, Suaminya Pak. Plagiat, Pak. Enggak semuanya. Ya, Karena gue kasih daftar pustaka. Aduh. kan sahabat kamu. Ya udahlah, diskon plagiat buat sahabat, Betul. Pak. Kan rumus dari mahasiswa itu pengalaman dulu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Cia, uhuinya kan di bawah tuh Betul. tetap. Oke. ATMC ya, ATM. Oke, nah baik Teh Ninis, Teh Dilami, memang luar biasa pengalaman-pengalaman dari teteh-teteh berdua ini ya, khususnya untuk saya pribadi dan mungkin buat teman-teman di luar sana, para adik-adik kelasnya, para subscriber tentunya ya, para likers. Nah, silakan nanti kalian tinggal di komen-komen aja jika suatu saat pasti kita akan secara tatap muka ya, kalau nanti mah supaya lebih enak. Nah, kalau nanti mah supaya lebih enak kita tatap muka supaya lebih asik. Nah, dan nanti insya Allah kita bisa bertemu kembali ya. Semoga kalian semuanya sukses terus, sehat selalu ya dimanapun kita berada, dimanapun kehidupan kita ranahnya, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Semoga apa-apa yang kita lakukan semuanya, usahanya itu disukseskan, diberkahkan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kata-kata terakhir dari kalian berdua? Apa nih, Nisrina nih kata-kata yang Closing statement. mungkin dari Nisrina, Aduh, Pak. iya. Tadi sudah bisik-bisik saya ada katanya Ada kali. Oh, kedengeran gitu ya? Apa ya? Oke. bisik-bisik virtual, Pak. Tadi rada nge-like, dilapin dulu kan. Oke, Atau dibalik nge-like dulu ya. soalnya. Pokoknya kata-kata terakhirnya tetap semangat, jadilah sukses dengan dirimu sendiri dan terus gapailah mimpi. Mantap. Semangat. Gitu. Oke, Teh Ninis. Kalau dari aku, berdoa terus dan usaha, ingat orang tua, selagi ada, dipuji terus, maksudnya selalu cerita dan apapun itu selalu ingat dengan keluarga dan sahabat-sahabat, bangun relasi, bangun juga peluang untuk masa depan, perkaya diri dengan kualitas juga potensi, jangan sibuk untuk mencari calon suami atau pacar, tapi sibukkanlah dengan mengakui diri. Pak curhat, Kalau Pak, misalnya itu kita udah Pak. punya kualitas, kita juga punya kualitas yang sama. Itu sih paling semangat untuk memperkaya potensi diri. Teman-teman semuanya, terima kasih Teh Ninis, Teh Dilami, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari pengalaman-pengalaman mereka berdua yang memang endingnya sama gitu. Yang awalnya sebelumnya kurang merasa tidak menerima ya, karena mungkin memang pilihan pertamanya nggak masuk. Wajar, itu secara manusiawi wajar. Tapi kan alhamdulillah yang namanya manusia juga seiring dengan waktu mereka bisa berubah pemikirannya, menyadari dan menerima betapa memang nikmat itu sangat besar diberikan oleh Yang Maha Kuasa gitu, dan kita tahu itu karena sudah menjalaninya gitu sekarang. Dan sekarang tinggal kita fokus menikmati dan menjalankan dengan sebaik mungkin ya. Barokah selalu ya, barokah selalu buat Teh Dilami, Teh Nisrina, teman-teman semuanya, teteh-teteh semuanya yang luar biasa, sangat penuh dengan prestasi
Semoga prestasinya bisa semakin melejit kembali, menambah kembali, mengharumkan nama daerah kita, kemudian nama Indonesia, bahkan bisa berjaya nanti di dunia dan akhirat tentunya. Mudah-mudahan bisa berasa ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Semoga sehat selalu. Untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, comment, and share. Silahkan di komen sebanyak-banyaknya apakah nanti Teh Ninis atau Teh Dilami ini mau kita tanya-tanya lagi lebih dalam, lebih seru untuk kedepannya. Ya, Pasti. silakan di komen sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Silakan di like, di follow IG-nya masing-masing ada di bawah. Nanti kakak akan cantumkan deskripsinya. Dan untuk agenda-agenda mereka yang menguntungkan buat kita semua, apakah itu agenda dari apa tadi UMKM dan lain sebagainya, silakan diikuti ya. Dan itu insya Allah akan membantu kita untuk menambah wawasan dan menambah relasi tentunya ya. Nah, seperti itu. Oke, saya Pak Jen dari channel Ngampus. Nah, uhuy ya kalau kata mereka. Ada tagline baru nih, jadi channel Ngampus. Uhuy. Temu tagline baru ya, Pak. Mengucapkan selamat apa ya? Berbuka sebentar lagi ya, teman-teman. Semoga ibadah puasanya, ibadah segala macam ibadah di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Amin ya. Baik, teman-teman Terima kasih, semuanya. Pak Jen. Sama-sama. Makasih. Bapak. Ya, sama-sama. Kita off dulu ya. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam buat Makasih, Din. keluarga semuanya. Salam buat Ya, keluarga. Pak. Semoga Salam ke sehat. keluarga juga ya, Pak. Insya Allah kita salamkan semuanya di sini buat Assalamualaikum. keluarga NF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.